IFG, Indonesia Financial Group. Kami hadir untuk menjadi kekuatan baru yang ada untuk melakukan perubahan di Indonesia, dari bangsa untuk bangsa. Kami bekerja dengan skala yang besar, dengan tata kelola perusahaan dan manajemen risiko yang cermat dan seksama. Dengan kekuatan besar yang terkonsolidasi, menyatukan segala pikiran dan usaha berbagai anak perusahaan yang dari dulu selalu ada untuk Anda. Menjamin keamanan dan kesejahteraan siapapun yang ingin maju, baik di jalan, usaha, dan kehidupan. Menjaga keseimbangan finansial lewat produk keuangan dan pasar modal. Dan tentunya memberikan perlindungan kepada segenap lapisan masyarakat Indonesia. Ini adalah saatnya kami membawa setiap orang, setiap usaha, dan setiap impian untuk masing-masing punya kekuatan membangun masa depan finansial yang terbaik dan membawa kita semua untuk besar bersama. IFG, Power to Progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, wahai sekalian hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita memasuki bulan suci Ramadan yang sudah kita jalankan. Ada baiknya kita mengucapkan tasyakur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat karunia-Nya hingga saat ini kita memasuki bulan suci Ramadan. Kita bisa menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya. Kita bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Tentunya kita punya harapan yang tinggi. Kiranya Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Kiranya ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik daripada Ramadan tahun sebelumnya. Mudah-mudahan Allah ijabah doa kita. Allah bimbing kita untuk selalu lurus di jalannya. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang bulan suci Ramadan tidak terlepas dengan berbicara tentang zakat. Zakat berfungsi selain melatih kepekaan sosial, zakat juga melatih manusia memiliki sifat empati. Kita semua adalah manusia. Kita mengenal siapa kita. Kita adalah manusia yang cenderung tamak. Kita adalah manusia yang cenderung kikir. Dengan watak inilah manusia lebih mementingkan apa yang dia dapatkan, lebih memikirkan apa yang ia peroleh, ketimbang dia memikirkan bagaimana berbagi. Karenanya dalam masalah zakat dibutuhkan nyali yang besar untuk bisa menyisihkan apa yang kita miliki.
Bicara tentang watak manusia tadi diibaratkan seperti seorang balita. Lihat bagaimana perilaku balita. Kalau dia memiliki barang sesuatu, maka dia akan menjaganya dan menganggap bahwa tidak boleh dimainkan oleh orang lain. Atau tidak boleh diambil oleh orang lain. Dia akan memaksa untuk mengambilnya. Bahkan dengan isak tangis pun dia bisa lakukan. Karena wataknya manusia memiliki sifat rakus dan memiliki sifat kikir. Maka agama dengan bulan suci Ramadan ini memberikan instrumen. Instrumen yang pertama adalah paket puasa. Melatih kepekaan sosial dan empati. Tapi masih bersifat pasif. Belum aktif. Lalu makanya di bulan puasa, di bulan Ramadan ada namanya paket zakat. Paket zakat Allah sediakan untuk menumbuh kembangkan kepekaan dan empati yang bersifat aktif. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyifati beliau berpesan kepada seluruh umat manusia. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan, waspadalah hai manusia kepada penyakit rakus, karena sesungguhnya kerakusan itu telah membinasakan generasi sebelummu. Generasi sebelummu, penyakit ini menyebabkan pertumpahan darah, bahkan menghalalkan hal-hal yang haram. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Ini juga pesan baginda Rasulullah SAW kepada kita umat manusia. Menunaikan zakat adalah sebuah keberanian seseorang ketika Allah berikan dia nikmat yang banyak, kemudian dia bisa berbagi dengan nikmat itu. Maka yang kita fahami bahwa dengan zakat itu sendiri selain membersihkan harta kita, juga banyak manfaat yang dimiliki dalam kita menunaikan zakat. Yang kedua tadi menumbuhkan kepekaan sosial dan empati yang tinggi. Jika hartamu mencapai pada waktunya untuk kamu keluarkan, maka dikeluarkanlah. Maka itulah zakat telah kamu tunaikan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, yang ketiga, zakat itu juga memiliki rasa aman. Apabila dia menunaikan zakat, maka rasa aman di dalam hatinya memiliki ketentraman batin. Maka siapa yang menunaikan zakat akan sampai pada taraf ketenangan. Juga dengan menunaikan zakat yang selanjutnya adalah bertujuan melatih pada fungsi diri kita sendiri untuk bisa memiliki rasa empati dan kepekaan sosial yang aktif. Sehingga menjadikan kita mengenal saudara-saudara kita, mengenal kehidupan-kehidupan mereka, mengenal bagaimana mereka berjuang untuk kehidupannya. Apakah kehidupannya masih dalam standar di bawah? Maka itu perlu kita memberikan zakat kepada mereka. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW, beliau sebenarnya adalah keturunan bangsawan Bani Hashim yang terkenal sangat kaya. Tapi baginda Rasulullah SAW terlahir dari keturunan bangsawan, tapi kehidupannya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memiliki kepekaan sosial yang tinggi, empati yang tinggi. Di masa kecil beliau diajarkan bagaimana mengembala kambing. Naik beliau meningkat dewasa diajarkan bagaimana dia berdagang. Sampai baginda Rasulullah SAW ahli dalam berdagang.
Lalu beliau lanjut menjadi seorang pemimpin piagam Madinah. Pemimpin negara yang adil, yang arif. Semua berangkat dari sosial yang biasa-biasa saja. Tetapi ternyata kehidupan yang beliau diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa kepekaan sosial dan empati yang aktif, sehingga beliau berpesan untuk kepada kita, bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita mesti menunaikan zakat. Karena zakat selain membersihkan hartamu, memberikan ketenangan batinmu, meminimalisir kejahatan, menumbuh kembangkan persaudaraan sesama muslim. Mudah-mudahan pada pertemuan kita kali ini, kiranya Allah menggerakkan hati kita agar kita bisa meluangkan waktu, meluangkan harta kita, menyisihkan harta kita untuk bisa kita tunaikan zakat yang menjadi kewajiban muslim. Siapa yang memiliki rasa empati dan kepekaan sosial kepada sesama saudaranya, maka mereka itu adalah orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah, senantiasa di bulan suci Ramadan ini kita bisa tunaikan sebaik-baiknya dengan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan penuh kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apa yang dijanjikan oleh Allah, Allah turunkan semua buat kita. Demikian, hadanallah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita adalah napas peradaban, menjadi tanda bergeraknya zaman. Ada masa kertas ditimpa tinta, kini mewujud dalam portal berita. 4 tahun Akurat.co hadir, sajikan berita dan data mutakhir. Politik, hukum, ekonomi, gaya hidup, hiburan, dan cerita orang tenar. Semua lengkap, cepat, tepat, dan benar. Sejak kejadian nggak sekolah. Langkah kami adalah nyata, penuh sukacita mencari berita, menelusuri jalan menggali fakta, menulis berbasis data. Berpegang teguh pada independensi adalah prinsip kami. Menguji informasi adalah kunci, tak campurkan fakta dan opini. Menjaga keseimbangan narasi. Inovasi adalah nafas kami. Kaum muda yang haus berkreasi. Kembangkan diri, adaptasi, kontribusi demi kemajuan negeri. Pernyataan sikap ini